wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita panjatkan puja dan puji syukur dari Allah Subhanahu wa taala yang mana pada hari ini di siang hari yang agak mendung kali ya. Kita masih diberi nikmat sehat dan masih semangat begitu. Walaupun ini siang ini kan biasanya enakan tidur ya. Iya mungkin ya. Tadi saya udah ngantuk tuh sholat. Tapi alhamdulillah kita semangat ya. Bapak Ibu, kehadiran kita di sini sesuai dengan surat yang saya sampaikan tadi, tidak lain dan tidak bukan adalah mau menyimak pemaparan dari Ibu Nisa tentang budaya positif yang Bu Nisa dapatkan. Semoga nanti budaya positif bisa kita praktekkan di dalam pembelajaran itu ya. Marilah kita mulai acara ini. Kita buka dengan bacaan basmalah. Sebelum acaranya ke Bu Nisa, mungkin ada dua patah kata dari Ibu Kepala SMP Negeri 12 Kota Bogor yang mungkin kebetulan ini diwakili oleh Ibu I. Ibu I silakan. Yang saya hormati Ibu Kepala SMP Negeri 12 yang mungkin pada kesempatan hari ini beliau tidak bisa hadir, tapi diwakili oleh para menteri. Pertama-tama ketika saya panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul ya dan bertemu dalam kegiatan di sini ya. Sebetulnya rangkaian dari kegiatan CPD calon guru program ya. Mudah-mudahan nanti untuk Bu Nisa ini CPD hilang dan secara resmi nanti menjadi guru program. Saya sampai nggak usah hilang berarti ya. Yang lain dulu ya, insya Allah rancanya rance calon tapi cantik ya, cantik bener-bener ya. Alhamdulillah di sini kalau kita mengikuti ya rangkaian dari guru penggerak ini memang kelihatannya luar biasa ya. Ini Bu Nisa mempunyai semangat yang tinggi yang luar biasa. Mudah-mudahan nanti bisa ditularkan ke anak-anak yang lainnya ya, Bapak dan Ibu guru, terutama mereka yang masih punya semangat tinggi, yang berusia muda, ya, yang semangatnya memang masih menggebu. Ya, mudah-mudahan nanti dikeluarkan di masa. Dan ini dalam kesempatan ini kami harapkan ya, untuk kegiatan ataupun menerapkan ya dalam budaya positif bisa memberikan dampak yang tentunya positif juga untuk kita semua, sehingga nanti kita bisa memberikan contoh yang terbaik untuk peserta didik kita. Mungkin sambutan tidak akan terlalu panjang ya, masih terlalu panjang ya, bisa mungkin itu saja sambutan dari saya mewakili Ibu Kepala SMP Negeri 12 ya. Silakan selamat mengikuti kegiatan tersebut. Mudah-mudahan diberikan kemudahan dan kelancaran dan tentunya harapan pun memberikan ya budaya atau suasana yang positif untuk kita semua. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu I. Gimana tadi kata Bu I, semoga kita bisa mengikuti acara ini dengan sampai habis ya, gitu ya. Oke, selanjutnya Bapak Ibu, acara utama kita, acara intinya yaitu penerapan budaya baik lewat pengalaman yang Bu Isa dapat. Waktunya sepenuhnya kita serahkan kepada Bu Nisa. Bu Nisa silakan. Baik, terima kasih kepada Bapak Sudarman yang sudah membuka acara, juga kepada Bu Iin yang sudah memberikan sambutan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng siang Bapak Ibu Sadayana. Nah, gak dijawab ini. Selamat siang semuanya Bapak Ibu. Mudah-mudahan masih semangat ya. Meskipun suasananya lebih enak sebenarnya dipakai buat boci atau bocah ya. Tapi saya yakin Bapak Ibu di sini ikhlas lillahi ta'ala ya, hadir di ruangan ini sama-sama kita belajar bersama. Nah, jadi Bu Nisa teh mau ngapain cenah di sini teh? Alhamdulillah rangkaian pendidikan guru penggerak sudah saya jalani kurang lebih hampir 3 bulan ya. Nah, di antara ketiga bulan itu banyak materi yang saya dapatkan. Nah, di antaranya adalah materi budaya positif ini. Nah, kebetulan materi budaya positif ini adalah salah satu materi yang sangat saya sukai dari keempat modul yang sudah saya dapatkan, karena isinya itu sangat relate gitu, sangat berkaitan erat dengan kegiatan kita sehari-hari di sekolah, terutama dalam menghadapi para siswa. Nah, jadi di sini saya bukan sok tahu, bukan sok pinternya ampun paralun, sanes mapatahan menjadi kamari. Cuma ini sama-sama aja belajar bersama-sama. Ada banyak hal baru yang saya dapatkan di sini. Mungkin Bapak Ibu juga sudah lebih tahu, cuma belum tahu tuh sebutannya apa. Ya, karena ketika saya mempelajari budaya positif ini, ternyata oh kemarin juga melakukan ini, cuma nggak tahu kalau sebutannya tuh seperti ini. Nah, seperti itu. Jadi ayo kita belajar bersama-sama. Tapi sebelum kita masuk ke materi, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu. Kalau kemarin ice breakingnya itu tentang warna ya. Kalau warna lagi, Pak Suratman udah tahu ya? Belum ya? Belum tahu ya? Nah, coba saya cari dulu. Lupa ini belum dibuka. Beda hijau kuning ya. Mana ya? Sebentar ya, Bapak Ibu dicari dulu. Ini mah udah ya. Tapi gak apa-apa deh. Banyak yang belum tahu juga. Baru Bu Iin yang tahu. Nah, jadi kita ice breaking tentang warna. Nah, Bapak Ibu biasanya kan menyebutnya pakai bahasa Indonesia. Nah, sekarang pakai bahasa Sunda ya. Nah, ini yang pertama warna apa? Berem. Berem itu artinya merah. Yang kedua ini di bawah hijau artinya hijau. Yang ketiga kuning artinya ini. Keempat biru artinya hitam. Terus yang di atas ini coklat artinya coklat, sama ya. Terus bodas itu putih. Lalu ini bulau artinya biru. Terakhir kayas ya, artinya pink. Nah, sekarang tugas Bapak Ibu adalah menyebutkan warna ya, warnanya. Iya naon Bapak Ibu? Terus oranye. Terus kuning. Kayak tuh Mas Ratna makin pinter. Terus
Bapak Ibu tuh apa ya budaya positif itu? Nah, maka Ibu. Gimana Bu? Budaya positif itu apa? Pakai mikrofon, Bu. Maka Bu Sri, Budaya positif itu kebiasaan yang baik. kebiasaan yang baik. Oke. Selain itu apa lagi Bu kira-kira? Kebiasaan baik yang biasa dilakukan di mana? Di sekolah. Oke, terima kasih Bu Sri. Selanjutnya Bu Devi tadi ngacung nih, maka Bu. Kurang lebih sama dengan Bu Sri, budaya positif terkait di sekolah mungkin bidang kedisiplinan siswa saat datang ke sekolah atau dalam pengumpulan tugas-tugas. Iya mantap. Terima kasih Ibu Devi. Tepuk tangan dong Bapak Ibu untuk Bu Devi. Nah kurang lebih itu adalah beberapa gambaran ya yang akan kita sama-sama bahas di hari ini tentang kedisiplinan, tentang kebiasaan positif. Nah, kita bahas bersama-sama. Nah, jadi ini beberapa hal yang mau kita bahas. Pertama adalah perubahan paradigma belajar, kedua adalah disiplin positif, kemudian yang lain kebajikan, keempat kebutuhan dasar manusia, kelima motivasi perilaku manusia, lalu posisi kontrol guru, keyakinan kelas, dan segitiga resosis. Banyak ya Bapak Ibu. Mudah-mudahan kuat untuk mendengarkan saya bercerita di sini. Nah, ini yang pertama, pembelajaran dengan paradigma baru. Paradigma senang kerennya, paradigma teh. Jadi pembelajaran dengan paradigma baru itu adalah pembelajaran yang dirancang berdasarkan prinsip pembelajaran berdiferensiasi. Nah, artinya apa tuh Bapak Ibu berdiferensiasi? Berbeda, menyesuaikan dengan kebutuhan siswa, ya. Sehingga para peserta didik itu belajar sesuai dengan kebutuhannya berdasarkan tahap perkembangan sesuai teori psikologi modern demi mewujudkan yang sekarang-karang kita gadangkan, yaitu profil pelajar Pancasila. Ada berapa profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu? Nah, pertama mantap ya, beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, berakhlak mulia. Berakhlak mulia mantan yang berkebinekaan global. Selanjutnya, gotong royong, mandiri, kreatif, dan bernalar kritis. Nah, dengan mewujudkan pembelajaran berdiferensiasi, mudah-mudahan tentang profil pelajar Pancasila ini dapat kita capai. Nah, selanjutnya nih, ada miskonsepsi tentang teori kontrol. Kalau melihat ilustrasinya, apa yang bisa Bapak Ibu bayangkan dari ilustrasi ini? Nah, maka gimana Bu? Kalau melihat ilustrasinya itu sepertinya orang dewasa yang mengatur, ya mungkin mengatur orang lain seperti itu. Ya, terima kasih Ibu Dini. Nah, jadi kelihatan ya, kalau misalkan itu bayangan kita tahu ya, dulu ada boneka yang diputer. Nah, setelah putarannya itu dilepas, bonekanya akan gimana? Bergerak ya. Mungkin ada yang geraknya gini sesuai dengan pengaturan si bonekanya. Nah, jadi ini adalah salah satu miskonsepsi dari teori kontrol. Ya, ini sebelum kita ngebahas ini saya ada permainan dulu ya. Bapak Ibu berpasangan berdua. Ya, yang satu jadi A, yang satu jadi B. Ya. Nah, si A ini menggenggam tangannya sendiri. Nah, jadi bayangkan si A ini punya sesuatu di genggamannya. Nah, lalu si B tugasnya berusaha untuk membuka si genggaman si A. Nah, si A boleh kalau misalkan ingin membuka genggamannya, tapi kalau misalkan kekeh ingin menutup
10. Apakah ada yang berhasil membuka genggaman si A atau tidak ada? 1, 2, 3, 4, 5. Boleh ya? Mau dirayu, mau dipaksa, mau dipukul, gimana caranya si genggaman itu kebuka? Apakah mau atau enggak membuka si genggaman itu? 7, 8, 9, 10. Apakah ada yang berhasil membuka genggamannya? Ada nggak? Nggak ada. Nah, kira-kira Ibu In, kenapa Bu Irma sampai nggak bisa berhasil membuka genggamannya? Iya, karena alasannya berusaha untuk mempertahankan ya apa yang menjadi apa ya keyakinan diri sendiri. Jadi begitu, pertahankan. Iya. Ya tidak bisa siapapun yang membuka. Oke, mantap. Lalu mana siapa lagi? Kenapa Ibu membuka? Biar menyenangkan susah. Biar menyenangkan Bu Susan. Jadi yang penting Bu Susan senang gitu dengan alasan membuka. Enggak, siapa lagi? Tadi. Enggak. Ibu tadi dibuka enggak, Bu? Bertahan. Kenapa? Oh, karena sayang. Oh, teman sendiri gitu. Oke, tepuk tangan dong untuk Bapak Ibu. Nah, ini salah satu dari posisi kontrol. Jadi bisa jadi ada dua kemungkinan. Pertama, kita membuka tangan kita ya yang si A. Yang kedua adalah menutup ya keke. Ibu Iin tadi keke menutup karena ya ini kepercayaan saya memberi bahasa Sunda pancet dina galur moal ingkang najan awak lembur. Jadi mau apapun terjadi, mau Bu Irma merayu, menggoda, bahkan mungkin sampai kekerasan, memukul, mengancam, Bu Iin kekeh terhadap pendiriannya. Jadi di sini Bu Iin punya kontrol terhadap dirinya sendiri. Nah, tadi ada juga ibu yang membukakan ya tangannya. Nah, artinya berarti ibu bisa dikontrol sama Bu Susan. Ya, mungkin tadi dengan alasan ikan kita teman masa nggak mau sih berbagi. Nah, mungkin dengan alasan merayu itu akhirnya tergoda. Nah, ini salah satu dari posisi kontrol. Apalagi kalau dikasih 100.000 ya, pinjam dulu 100. Itu ya Bapak Ibu. Nah, jadi ini ilusi guru mengontrol murid ya. Lalu ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Lalu ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu menguatkan karakter. Ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Nah, padahal kita itu secara tidak sadar sering merasa bahwa kita itu pengontrol utama dari murid kita. Ketika kita bilang kerjakan halaman ini sampai ini, kalau tidak seperti ini. Nah, kita secara tidak sadar tuh mengontrol siswa. Mungkin siswa ada yang merasa ya udah, ada yang emang menurut karena merasa kontrol dari guru itu positif. Ada juga siswa yang tidak mengerjakan karena dia tidak ingin mengerjakan. Apalagi mungkin belum dijelaskan ujung-ujung harus dikerjakan. Nah, jadi ini salah satu dari miskonsepsi teori kontrol. Nah, caranya adalah kita harus mengubah paradigma dari stimulus respon ke pendekatan teori kontrol. Bahwa yang pertama, realitas atau kebutuhan kita itu berbeda ya, tidak sama. Makanya tadi ada pembelajaran berdiferensiasi karena setiap anak itu kebutuhannya berbeda-beda. Tidak setiap hal itu kita menyamakan gitu ke semua murid. Yang kedua, semua orang melihat hal yang sama. Nah, dalam teori kontrol dirubah persepsinya menjadi setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Lalu kita mencoba mengubah agar orang berpandangan sama dengan kita. Nah, seharusnya dirubah menjadi kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia, seperti itu. Dan selanjutnya ya, ini cukup
mendengar kata disiplin itu gambarannya, kesannya gimana ya kalau mendengar kata disiplin? Peraturan harus dipatuhi, terus apalagi waktu kuliah ya ada yang namanya komisi disiplin yang terkesan galak ya Bapak Ibu. Nah, padahal ternyata si kata disiplin itu sendiri berasal dari kata disiplina yang artinya belajar. Ya, jadi bukan patuh sebenarnya, arti sebenarnya itu adalah belajar. Ya, disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab berdasarkan apa yang dilakukannya, berdasarkan nilai-nilai yang diyakini. Ya, jadi intinya seorang siswa itu ketika sudah disiplin artinya itu dia belajar. Kalaupun dia patuh bukan dari paksaan, bukan dari takut dihukum, tapi karena dia sadar dia harus melakukannya. Contohnya nih, kalau kita berkendara naik motor berarti harus pakai helm. Nah, alasan si pakai helm ini ketika kita belajar disiplin berarti untuk apa? Nah, untuk keselamatan. Tetapi kalau kita alasannya karena takut ada polisi di depan, berarti kita belum disiplin. Gitu. Karena bukan berasal dari pemahaman kita sendiri. Nah, itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya ini ada nilai-nilai kebajikan atau nilai-nilai kebaikan. Jadi nilai kebaikan itu adalah nilai universal yang disepakati bersama, baik itu mau suku bangsa apapun, dari agama manapun, dengan bahasa apapun, latar belakang apapun. Jadi punya nilai kebajikan yang universal. Nah, kalau di kita ya, yang sekarang lagi hits itu adalah nilai kebaikannya dari profil pelajar Pancasila yang tadi kita sebutkan bersama-sama. Nah, terus ini dari Ibu Primary Years Program. Ada toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri ya. Jadi intinya si nilai-nilai kebaikan ini adalah nilai-nilai yang harus dipatuhi, harus ada dalam setiap diri kita masing-masing ya. Maupun baik diri kita sebagai guru maupun sebagai murid nanti ditanamkan. Terlepas itu mau suku bangsa apapun, sama-sama harus toleransi. Mau itu agama manapun, sama-sama harus mandiri, harus menghargai, harus empati. Nah, seperti itu. Nah, lalu ini ada kebutuhan dasar manusia. Ya, coba kebutuhan dasar manusia yang Ibu Bapak tahu apa dasarnya? Kita sebagai manusia butuh apa? Kasih sayang, makan, istirahat. Ya, jadi intinya setiap manusia itu punya kebutuhan dan segala sesuatu yang kita lakukan itu pasti ada tujuannya. Nah, sekarang kalau misalkan ada sesuatu yang menyeleweng atau menyimpang, berarti ada kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi. Nah, misal saya sekarang di sini sedang berbicara, terus ada yang lagi tidur. Nah, berarti kebutuhan dasar apa yang tidak terpenuhi? Nah, mungkin istirahatnya seperti itu. Sama seperti kalau kita di kelas, ya, ada anak ketika kita nerangin, ada yang malah tidur, ada yang malah misal bercanda ke temannya. Nah, mungkin itu ada kebutuhan dasar anak yang tidak terpenuhi. Nah, apa aja kebutuhan dasar anak itu? Pertama adalah bertahan hidup. Tadi ya, makan, istirahat, ya, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, kalau ada anak misal di kelas tiba-tiba dia curi-curi makan, nah mungkin kan itu hal yang menyeleweng ya menurut kita. Nah, berarti kebutuhan dasarnya yang tidak terpenuhi adalah kebutuhan bentuk makanan. Kemudian yang kedua, kasih sayang dan rasa diterima. Nah, rasa diterima, rasa dipedulikan, kerjasama, berbagi, menjadi bagian dari kelompok. Nah, ini yang seringkali terjadi di anak-anak ya. Ada anak yang nyeleweng, sengaja ngeprank gurunya. Nah, ada kejadian tuh kemarin ya, ada di materi ini ada kasus. Jadi ada anak yang izin-izin terus ke kamar mandi. Nah, kepada gurunya. Terus setiap 15 menit dia izin ke kamar mandi. Setiap 15 menit dia izin ke kamar mandi. Ketika disuruh ke UKS anaknya nggak mau, dikasih obat anaknya nggak mau. Nah, ketika ditelusuri ternyata dia itu melakukan hal itu karena
juga terhadap anak-anak. Bisa jadi hal seperti itu teh bukan kebutuhan dasar yang tadi yang pertama ya, tapi yang kedua karena bisa di-challenge sama temannya biar dia punya teman. Nah, seperti itu. Kemudian yang ketiga, penguasaan ya, harga diri, ingin dianggap berprestasi ya, ingin menonjol. Yang keempat, kebebasan. Nah, ini nih anak juga kebanyakan pengennya itu bebas ya. Misal di kelas boleh sambil makan ya, ada anak seperti itu. Ada yang pengen belajarnya, kalau ibu perhatikan yang perempuan itu tuh banyak yang pakai headset bluetooth ya, gak kelihatan kayak di kerudungnya. Nah, mungkin dia ingin bebas mendengarkan musik sambil belajar. Terus yang terakhir adalah kesenangan ya, bermain, humor, tertawa dan sebagainya. Jadi ini adalah 5 kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Nah, ini ada motivasi perilaku manusia ya. Jadi maksudnya motivasi perilaku manusia ini kita melakukan suatu hal itu karena apa? Pertama, ada motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah intrinsik. Kalau motivasi ekstrinsik itu adalah yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Misal kita ngasih tugas ke siswa mengerjakan, tapi bukan karena dia emang sungguh-sungguh ingin belajar, tapi karena nanti takut dihukum. Soalnya kalau nggak ngerjain tugasnya nanti ditambah. Nah, itu adalah motivasi ekstrinsik. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kalau tadi mah menghindari hukuman, kalau ini mah ingin dapat hadiah. Kadang kita secara tidak sadar suka mengiming-imingi hadiah gitu ya ke anak-anak kita. Saya ya misalnya kasih atau sholat nanti sama Bu dikasih stiker. Nah, mungkin dari 1-2 kali nanti kesananya tuh ketika dia melakukan suatu kebaikan, ada hal yang ingin dia capai imbalan. Nah, seperti itu. Nah, lain lagi motivasi yang baik yaitu motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan, menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percayai. Makanya pernah saya di kelas nanya, coba kamu ke sekolah tujuannya untuk apa? Belajar, Bu. Kalau disuruh bukan? Ya disuruh, Bu. Ada yang jawab, kamu ke sekolah buat apa? Ya emang harus sekolah kan, Bu. Emang kalau nggak sekolah gimana? Dimarahin. Ada nggak di sini yang sekolah karena pengen belajar? Enggak, Bu, saya mah pengen ketemu teman. Ada juga motivasi ke sekolah pengen dapat uang jajan. Nah, jadi di awal-awal pembelajaran saya suka bilang, coba kalian cari alasan kenapa kalian harus ke sekolah, tapi jangan sampai alasannya dari orang lain, tapi dari diri sendiri. Istilah khasnya itu adalah strong why. Jadi alasan kuat kenapa kita harus melakukan hal itu. Ketika si alasan orang lain itu menghilang, kita tetap dapat melakukannya. Ya, sama kayak kita beribadah. Kita misal beribadah untuk apa? Biar nggak dapat dosa. Jelas itu mah dosa. Tapi coba lain lagi alasannya. Misal ibadah karena ingin dekat dengan Tuhan, ingin dekat dengan Allah. Seperti itu ya, Bapak. Nah, ini ada hukuman, perbedaan antara hukuman, konsekuensi, dan restitusi. Jadi kadangkala kayak sama ya, tapi ternyata hal ini berbeda. Pertama nih, hukuman. Hukuman sifatnya tidak terencana, terus tiba-tiba, kamu rambutnya botak, nah nggak boleh kamu saya hukum dari 10 keliling halaman. Nah, itu hukuman. Terus murid tidak tahu apa yang akan terjadi, tidak dilibatkan. Ibaratnya kita bikin aturannya pokoknya mau nggak mau kamu harus ikut aturan ibu. Terus yang ketiga bersifat satu arah, ya tadi dari satu arah. Terus terakhir adalah berupa hukuman atau fisik atau psikis. Hukuman fisik ya tadi bisa lari keliling lapangan, ya atau rambutnya tiba-tiba langsung dicukur. Hukuman psikis dengan kalimat-kalimat yang mungkin menyakitkan bagi anak. Nah, ada lagi konsekuensi. Kalau konsekuensi sifatnya itu terencana, disepakati sesuai dengan peraturan. Terus murid tetap dibuat tidak nyaman ketika murid melakukan kesalahan, yaitu kita kasih konsekuensi, murid tetap ada rasa tidak nyaman. Terus terakhir
contoh murid. Nah, ini yang ketiga adalah restitusi. Kalau restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya sendiri. Lalu proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi sendiri. Jadi misal ketika berbuat salah, tidak kita yang menyebutkan kalau murid salah, tapi muridnya sendiri yang harus mengaku kalau itu dia bersalah. Dan tindakan selanjutnya itu bukan dari kata kita. Misalnya ada kasus, ada anak terlambat datang, kemudian dia memakai sepatu warna putih. Itu kan menyimpang dari peraturan sekolah. Nah, kalau kita sebagai penghukum, ya guru yang menghukum, kamu ini udah kesiangan pakai sepatu salah, terus sepatunya kita ambil, dia bisa jadi nyeker di sekolah. Nah, itu hukuman. Ya. Nah, tapi kalau restitusi itu coba kira-kira apa kesalahan kamu? Saya datang terlambat, Pak. Nah, pertama anak mengakui. Terus yang kedua, ini Pak sepatu saya warna putih. Nah, selain itu kita tanyakan alasannya kenapa. Misal alasannya gara-gara bangun kesiangan dan lain-lain. Lalu kita tanyakan lagi, lalu gimana lagi nih untuk bisa memperbaiki hal ini? Nah, anak sendiri yang mengajukan solusinya, bukan dari kita. Seperti itu. Nah, ini ada tindakan guru. Coba Bapak Ibu tebak, apakah termasuk kehukuman atau konsekuensi? Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat sekolah. Hukuman apa? Konsekuensi? Hukuman. Ya, nanti kita lihat jawabannya. Yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat. Hukuman. Ketiga, membersihkan coretan yang dibuatnya di meja tulis. Konsekuensi. Selanjutnya, murid diminta push up 15 kali karena tidak pakai masker. Hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Berjemur di lapangan karena mengobrol dengan teman. Hukuman. Terakhir, murid diminta bertelanjang kaki sepanjang hari karena tidak menggunakan sepatu warna hitam sesuai peraturan sekolah. Nah, kita lihat jawabannya. Ternyata alhamdulillah Bapak Ibu sudah paham ya mengenai hukuman atau konsekuensi ini. Jadi intinya kalau hukuman itu tadi ya bersifat fisik, psikis, terus kata-katanya tidak enak. Tapi kalau konsekuensi itu ya menggantikan hal yang dia lakukan, seperti itu. Nah, selanjutnya nih, ini yang paling saya sukai yaitu 5 posisi kontrol guru. Jadi kita sebagai guru ini secara tidak sadar sering melakukan ke-5 hal ini. Nah, ada yang pertama posisi kontrol sebagai penghukum. Ya. Yang kedua, pembuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi kontrolnya sebagai teman. Yang keempat adalah sebagai pemantau. Dan yang kelima adalah sebagai manajer. Nah, ini contoh penerapan posisi kontrol guru ya dalam kasus yang sama. Kasusnya adalah siswa tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menempatkan posisi kita sebagai penghukum, maka kita akan berkata, hormat pada bendera selama 1 jam. Nah, ketika kita melakukan hal itu, berarti kita menempatkan posisi diri kita sebagai penghukum. Jadi posisi penghukum ini biasanya guru yang dikenal galak, kata-katanya sambil teriak-teriak ya seperti itu, dan membuat anak itu merasa takut. Tapi ketakutan anak itu tidak menjadikan anak kapok, malah bisa jadi dia itu malah dendam kepada gurunya. Ya, misalnya gurunya kamu salah terus, anak tuh ketika menghadapkan kita mungkin nunduk, tapi setelah itu dia mungkin akan berontak gitu. Ada yang bisa lempar buku atau malah jadi marah-marah di luar. Nah, itu akibat dari kita menggunakan posisi sebagai penghukum. Nah, yang kedua adalah membuat merasa bersalah. Contoh kalimatnya, berapa kali ibu harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan ibu.
tidak frontal menyebut anak salah. Kata-kata kita itu halus, tapi menyentil langsung ke dalam ulu hatinya. Ya, kamu itu selalu saja menyusahkan. Ibu kecewa sekali sama kamu. Ya, kata-katanya halus, tapi dalam kehalusan itu ada kerikil tajam yang disampaikan. Ya, nah akibatnya ketika seorang guru menempatkan posisi sebagai pembuat merasa bersalah, ya, anak mungkin tidak akan marah, tapi malah bisa jadi dia merasa rendah diri. Dia jadi ulang-ulang, ya, aduh iya, aku tuh orang yang paling bersalah sedunia. Kenapa sih aku tuh selalu salah? Aku selalu dimarahi. Nah, jadi merasa terpojok. Ini juga tidak berakibat baik kepada anak. Nah, selanjutnya masih dalam kasus yang sama tadi, ya, tidak memakai atribut lengkap saat upacara bendera. Ketika kita menempatkan posisi kita sebagai teman, nah, kita akan berkata, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu ibu ya sekali ini. Ya udahlah, gak apa-apa, lain kali jangan sampai berbuat seperti ini lagi ya. Nah, mungkin ini posisi kontrol yang seringkali saya pribadi terapkan kepada anak-anak. Ya, jadi menempatkan posisi kita itu sebagai teman. Apakah ini baik? Apakah ini tidak baik? Baiknya ya mungkin anak nggak sakit hati, ya, merasa kita itu guru yang nyaman. Tapi tidak baiknya, nah, bisa jadi anak mengulanginya karena merasa kita kan teman. Nah, bisa jadi juga anak melunjak, ya. Bisa jadi juga anak itu ketergantungan kepada kita. Jadi misal si kelas 9 misal hanya nurutnya kan saya aja, ya, karena dia merasa keren gitu sama wali kelasnya sama Nisa. Beda lagi ketika dididik oleh guru yang lain, nggak nurut gitu, karena pengennya sama Bu Nisa aja gitu. Nah, jadi salah satu kelemahan dari menempatkan posisi sebagai teman. Nah, ada lagi posisi sebagai pemantau. Contoh kata-katanya, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu tahu konsekuensinya? Setelah upacara kamu beli atribut demokrasi dan jangan ulangi lagi. Nah, jadi kita mengatakan kesalahannya dan kita juga mengatakan apa yang harus anak perbuat selanjutnya. Nah, ini yang terakhir masih dalam kasus yang sama tadi, siswa tidak memakai atribut lengkap, tapi kontrol guru itu sebagai manajer. Guru akan berkata, apakah kamu tahu kesalahanmu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki kesalahanmu? Nah, jadi jangan kita yang menjudge bahwa anak itu salah, tapi harus anak sendiri yang mengakui kesalahannya. Dan ketika harus memperbaiki kesalahannya itu bukan kita yang memberikan solusinya, tapi anak yang dengan sadar diri, ya udah Bu, saya gak akan ulangi lagi, kemudian saya akan apa-apa. Nah, jadi berasal dari diri anak sendiri. Nah, itu adalah 5 posisi kontrol guru, ya. Mungkin ketika diucapkan secara materi ini, oh iya ya, gampang lah. Tapi ketika menghadapi situasi yang live langsung terjadi di lapangan, ya bisa jadi kita kembali ke pengaturan awal, ya. Saya kembali menempatkan teman. Mungkin ada yang terbiasa membuat rasa bersalah, ada juga yang terbiasa langsung menghukum anak, ya. Tapi mudah-mudahan sedikit-sedikit jadi ingat, oh ya coba kita dulu deh nanti. Nah, ini harus harus berusaha berulang beberapa kali gitu. Menempatkan ini tidak mudah ternyata. Nah, coba ini Bapak Ibu tebak, di manakah posisi kontrol guru ini? Kamu tidak pernah benar melakukannya. Apa nih? Pembuat rasa bersalah, boleh. Apalagi yang lain? Ada lagi? Ternyata penghukum, ya. Jadi kan langsung menjadi kamu tidak pernah benar melakukannya. Terus yang kedua, saya kecewa sekali dengan kamu. Apa?
sakit hatian kita, ya. Mungkin kalau ke anak, iya tuh mah gitu mulu ke ibu teh sakit hati tahu, nah kayak gitu, ya. Jadi anak tuh langsung masuk ke alam bawah sadarnya, oh iya saya itu selalu mengecewakan, nah itu ya nggak boleh. Terus selanjutnya, ayolah lakukan demi bapak atau ibu ya. Nah, apa ini? Manajer apa? Teman, coba kita lihat. Nah, teman ya. Jadi karena udah saling ketergantungan, ayo demi ibu atau ke ibu demi ibu masa nggak mau sih, nah bisa gitu ya. Terus selanjutnya, apa rencanamu untuk menyelesaikan masalah ini? Nah, ini baru manajer ya. Jadi ditawarkan. Jadi kita ibaratnya tuh pertanyaan pemantik ya, anak sendiri yang melakukannya. Nah, ini terakhir, kamu tidak pernah mendapatkan nilai jika tidak mengerjakan tugas. Penghukum? Ternyata pemantau ya. Jadi menyebutkan kesalahannya, tapi konsekuensinya juga disebutkan. Jadi kalau penghukum mah dia menjudge saja atau menjudge dan langsung memberikan hukuman. Tapi kalau pemantau itu sifatnya tuh seperti positif ya. Tapi bukan anak sendiri yang mengakui dirinya, tapi kita sebagai guru. Tapi pada prakteknya mungkin di suatu waktu kita juga perlu menerapkan si posisi penghukum. Kadang kita juga perlu menempatkan posisi teman. Ya, jadi si posisi manajer ini sebenarnya fleksibel gitu, tergantung situasi. Nah, ketika melakukan semua hal itu, ya ada yang namanya keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa bukan peraturan kelas? Kenapa keyakinan kelas? Nah, supaya lebih bertanggung jawab. Terus apa lagi? Iya benar sekali ya. Jadi kata kemarin ya pas belajar. Jadi Bapak Ibu kalau bisa sekarang itu ketika ada tata tertib ya, coba dibuat kata-katanya itu menjadi keyakinan atau kesepakatan kelas, bukan peraturan. Kalau peraturan kan kesannya itu kaku ya, terus kesannya itu nanti itu jahat, ada hukuman, ada poin-poinnya. Nah, kalau keyakinan kelas tadi benar kata Bu Susan, berasal dari kebutuhan kelas masing-masing, atas kesadaran mereka masing-masing dan disepakati dilakukan bersama-sama ya. Nah, jadi pembentukan keyakinan kelas itu satu bersifat abstrak ya. Bersifat abstrak itu jadi tidak rinci. Kalau peraturan kelas misal tidak boleh memanggil teman dengan nama orang tua. Nah, kalau peraturan kelas itu rinci. Nah, tapi kalau abstrak berarti apa? Misal tidak boleh memanggil nama dengan nama orang tua. Berarti apa tuh yang dilanggar? Dirubah ke kalimat positif. Misal apa? Kalau tidak boleh memanggil nama dengan nama orang tua, nah, panggilan nama dengan nama yang sesuai. Karena kalau memanggil nama orang tua artinya tidak sopan, terus tidak menghargai. Nah, si kalimatnya itu bisa dibuat menjadi menghargai dan menghormati sesama teman. Nah, jadi sifatnya itu adalah abstrak. Yang kedua berupa pernyataan universal ya, jadi nggak rinci. Terus ketiga dibuat dalam pernyataan positif. Nah, misalkan biasanya peraturan di kelas itu dilarang buang sampah sembarangan. Nah, diubah menjadi kalimat positif. Nah, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, tapi ketika di keyakinan kelas ini si buanglah sampah pada tempatnya itu dirubah lagi menjadi universal. Misalnya sampah itu kan berkaitan eratnya dengan apa? Nilai kebajikan apa? Kebersihan. Nah, berarti keyakinan kelasnya menjaga kebersihan kelas. Nah, seperti itu. Terus sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah
diterapkan. Jadi disesuaikan ya, jangan nyomot-nyomot dari kelas lain. Bisa jadi kondisi kelas 7A dengan 7B beda, akhirnya keyakinan kelasnya juga berbeda. Lalu semua warga kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah, kemarin saya udah nyoba ya buat keyakinan kelas. Jadi anak-anak dikasih satu orang sticky notes ya, sticky notes ini sok kata saya, anak-anak kita buat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu adalah kesepakatan kita yang harus kita sepakati bersama-sama. Ayo, kira-kira kalian mau bikin peraturan apa? Ya, atau keyakinan kelas apa yang ingin kita sepakati bersama-sama? Berasal dari masalah kita. Nah, banyak tuh anak-anak yang ngisi, jangan manggil nama orang tua. Nah, itu tuh banyak banget ya. Karena anak-anak, aduh luar biasa ya. Dan kemarin tuh pas wawancara dengan Wanek PPGP, bapaknya bilang, wah itu bahaya Bu, harus diadakan sosialisasi bullying. Karena memanggil nama tidak sesuai dengan nama aslinya, itu termasuk bullying. Seperti itu ya. Nah, itu salah satu pembuat keyakinan kelas. Nah, anak-anak lalu menempelkan nih semuanya ya, keyakinan kelasnya pengen apa. Kalaupun misal nanti ada anak yang dibolehkan minum saat jam pelajaran, kalau misalkan gurunya tidak bermasalah akan hal itu, bisa boleh sambil nonton permen atau apa, dan semua menyepakati, ya itu bisa jadi diterapkan gitu. Jadi sifatnya enggak kaku. Nah, nanti setelah semua mengucapkan atau memberikan inspirasinya, ingin apa sama guru itu dikerucutkan ya menjadi kalimat-kalimat yang sifatnya universal. Contohnya seperti ini, contoh keyakinan kelas. Pertama, dalam hormat, kami meyakini bahwa sangat penting untuk menghormati semua orang dan barang milik orang lain. Nah, si keyakinan kelas bagian hormat ini melingkupi tadi, tidak boleh memanggil nama orang tua. Terus ada yang kemarin menulis, Bu jangan gacul, minjem barang teman. Nah, artinya itu menghargai barang milik orang lain ya. Jadi sudah melingkupi beberapa peraturan kelas. Terus selanjutnya bekerja, kami meyakini bahwa sangat penting untuk mengerjakan segala pekerjaan atau mengikuti kegiatan yang telah ditugaskan. Nah, mungkin kalau dalam peraturan mengerjakan tugas tepat waktu ya. Terus apalagi tidak mencontek, mungkin seperti itu ya. Jadi diuniversalkan kata-katanya. Terus yang ketiga contohnya, diterima dan dimiliki. Nah, kami meyakini bahwa sangat penting untuk merasa diterima pada suatu kelompok dan saling peduli satu dengan yang lain. Biar apa? Biar enggak genggengan ya, karena itu suka ada aja di setiap kelas. Anak-anak tuh nyebutnya circle. Itu Bu circle situ Bu. Nah, itu Bu circle situ Bu. Kadang ketika pembagian kelompok nih yang kelihatan ya, anak-anak pengen sesuai dengan kemauannya sendiri kelompoknya. Akhirnya ada satu atau dua orang yang tidak punya kelompok. Nah, berarti ketika ada hal itu, ada keyakinan kelas yang dilanggar, yaitu di bagian diterima dan dimiliki. Nah, jadi si keyakinan kelas itu ditempel di kelas, dihafal, semuanya harus paham mengenai keyakinan kelasnya masing-masing. Nah, itu adalah keyakinan kelas. Selanjutnya, nah ini segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah proses dialog yang dijalankan guru agar menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Nah, ini dilakukan dalam menyelesaikan suatu permasalahan yang terjadi di kelas. Jadi ada 3 proses dalam segitiga restitusi. Nah, yang pertama adalah menstabilkan identitas. Nah, menstabilkan identitas ini kita itu menenangkan siswa ketika siswa melakukan suatu kesalahan. Misal dengan kata berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna. Oh, ibu juga pernah melakukan itu. Bapak tidak mau mencari siapa yang salah, tapi Bapak ingin mencari solusi atas permasalahan ini. Jadi kita tidak menjadi anak dan tidak membuat anak itu merasa paling bersalah. Misal ketika ada kasus siswa tadi ya datang ke sekolah terlambat terus pakai sepatu yang salah. Nah, oh kamu pakai
sepatu yang salah, ya sudah nggak apa-apa. Bapak juga pernah dulu malah pakai sendal capit ke sekolah gara-gara lupa. Nah, jadi kita tidak menjudge anak bahwa kamu tuh salah banget, kamu hanya tuh yang suka berbuat kesalahan ini. Jadi kita menstabilkan si emosi anak, yaitu menstabilkan identitas. Yang kedua, tahapannya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, si validasi tindakan yang salah ini tadi bukan kita yang bilang kalau kamu salah kamu itu di sini. Nah, tapi kita ngasih kalimat pancingan. Misal kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Tadi gara-gara sepatunya putih. Nah, kita kata kamu itu pasti punya alasan kenapa melakukan itu. Mungkin anak jawab karena saya buru-buru nggak melihat sepatu yang dipakai jadinya warna putih. Atau padahal kamu bisa melakukan yang lebih buruk dari ini ya. Nah, tapi anak tidak bisa. Terus kamu patut bangga karena telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Terus kamu melakukannya karena mempertahankan sesuatu yang penting bagimu. Nah, ini adalah validasi tindakan yang salah. Nah, terus selanjutnya tahapan yang ketiga adalah menanyakan keyakinan. Nah, makanya si segitiga restitusi ini bisa kita lakukan kalau sebelumnya kita sudah bersama-sama dengan anak membuat keyakinan kelas. Ya, jadi ketika anak melanggar melakukan suatu hal, kita tanya, coba masih ingat gak keyakinan kelas kita apa? Apa keyakinan kelas yang telah dilanggar? Misal tadi menghormati dan menghargai. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Gambaran sebuah kelas yang ideal menurut kamu itu apa? Nah, ini adalah rangkaian dari segitiga restitusi. Ini saya ada contoh video ya kemarin buat bersama-sama dengan anak ya, bagaimana cara menyelesaikan suatu permasalahan. Tapi kayaknya nggak bisa dibuka videonya, coba ya. Mana ya? Ini materi terakhir ya Bapak Ibu. Ini contoh videonya. Ini gambarnya nggak muncul ya. Contoh deh, saya bacakan aja kasusnya ya. Misal nih, ada kasus, nanti coba kita selesaikan kasusnya bersama-sama ya. Anto dan Dino sedang bermain bersama di lapangan basket. Tiba-tiba terlibat sebuah pertengkaran adu mulut. Dino pun menjadi emosi dan mengadakan kontak fisik, menarik kemeja Anto dengan kasar sampai kancingnya
nganggur dulu sampai kancingnya terlepas. Nah, pada saat itu guru piket langsung melerai mereka dan membawa mereka ke ruang kepala sekolah. Nah, ini kasusnya di SD ya, kayaknya di SD soalnya kan langsung ke ruang kepala sekolah. Ibu Suti sebagai kepala sekolah berupaya menenangkan keduanya, terutama Dino. Dino, sepertinya kamu saat ini sedang marah sekali. Nah, di bagian itu dalam segitiga restitusi berarti si Ibu Suti itu melakukan apa tadi? Ya tadi mana ya tadi ya? Nah, dalam segitiga restitusi ini validasi tindakan yang salah ya, atau menstabilkan identitas. Kemudian mendengar itu Dino pun mengalir bercerita tentang kekesalan hatinya ya, jadi dari menstabilkan emosi ini bisa membuat anak nerolong gitu nyeritain karena dia merasa diakui ya, diakui. Terus Ibu Suti pun melanjutkan bahwa membuat kesalahan adalah hal yang manusiawi dan bahwa mempertahankan diri adalah hal yang penting. Namun meminta Dino memikirkan cara lain yang mungkin lebih efektif karena saat ini Dino berada di ruang kepala sekolah. Nah, lalu Ibu Suti melanjutkan bertanya tentang keyakinan sekolah yang disepakati, serta apakah Dino bersedia memperbaiki kesalahan yang telah dilakukan terhadap Anto. Nah, Dino pun akhirnya perlahan mengangguk. Kemudian Ibu Suti balik bertanya kepada Anto, hal apa yang bisa dilakukan Dino untuk memperbaiki kesalahan? Anto menjawab, saya perlu kancing saya diperbaiki Bu. Ibu saya sangat marah kalau melihat kancing baju saya sampai copot 3 begini. Nah, Ibu Suti pun kembali bertanya kepada Dino, apakah yang akan dia lakukan untuk menggantikan 3 kancing Anto yang terlepas? Nah, Dino berpikir namun menjawab, wah tidak tahu Bu, saya lem kembali mungkin ya. Nah, si Dino gitu. Ibu Suti berpikir sebentar dan menanggapi, kalau dilem akan mudah terlepas Dino. Bagaimana kalau kamu menjahitkan saja? Bersediakah kamu? Nah, Dino awalnya tampak ragu-ragu dan menanggapi, menjahit? Mana saya tahu bagaimana menjahit? Dino berpikir sejenak, memandang ke meja Anto dan menanggapi, yang mengajari saya siapa Bu? Dengan cepat Ibu Suti menjawab, Pak Irfan, guru tata busana. Dino kembali diam sejenak memandang ke meja Anto yang tanpa kancing. Akhirnya Dino mengangguk, tanda menyetujui, dan sepanjang siang itu Dino belajar menjahit dan memperbaiki kemeja Anto. Terakhir kali terlihat kedua anak laki-laki tersebut pada jam sekolah sudah bercengkrama dan bersenda gurau kembali. Nah, kalau kita simak nih, berarti posisi kontrol si kepala sekolah, si Ibu Suti berarti sebagai apa? Nah, sebagai manajer ya. Lalu Ibu Suti menyelesaikan masalahnya dengan proses tadi apa? Segitiga restitusi ya. Pertama tadi ya, menstabilkan emosi. Jadi dengan sendirinya si Dino dan si Anto itu curhat gitu, menyatakan apa masalahnya tadi. Terus yang kedua tadi validitas kesalahan ya. Ibu Suti menanyakan kesalahan yang dibuat, dan yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, tadi tidak Ibu Suti yang kamu itu salah ya. Kalau kita menempatkan posisi sebagai penghukum, si Ibu Suti itu bakal mungkin balik memarahi Dino, kamu harus ganti rugi, gantian sia etana kancingna, bajuna, atau wajib antarkan keamanan kemana yang dicarekan. Nah, mungkin jadi gitu ya. Tapi karena Bu Suti adalah ibu kepala sekolah yang bijak, jadi bisa menempatkan diri sebagai manajer dan menyelesaikan kasus ini dengan proses segitiga restitusi. Nah, itu rupanya Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan mengenai budaya positif. Nah, sampai sini apakah ada yang ingin ditanyakan atau kita ada hal yang bisa didiskusikan bersama-sama? Boleh, mangga Bapak Ibu. Sebelum jam 3:30. Enggak.
atau ada yang mau didiskusikan, mungkin pernah punya masalah apa di kelas dengan anak, mungkin kita bisa cari solusi bersama-sama. Ya, boleh. Alhamdulillah kita jadi tahu bagaimana apa yang harus kita lakukan yang terbaik buat anak-anak. Masalahnya begini Bu Nisa, kita kan di sekolah sudah bertahun-tahun, sudah lama. Nah, idealnya kan yang sudah Ibu paparkan tadi, materi ini tuh baik sekali kalau memang harus diterapkan di sekolah. Bagaimana caranya nih kita semua, termasuk semua warga sekolah, bukan hanya guru-guru, menertibkan atau mendisiplinkan anak-anak kita seperti yang sudah Ibu gambarkan tadi. Bagaimana begitu? Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bapak Ibu? Atau ada yang mau menanggapi dari Bu Dini nih? Ya, kita diskusi aja bersama-sama. Kan Bapak Ibu mohon jelas sudah pengalamannya bertahun-tahun. Kira-kira tadi kata Bu Dini bagaimana cara menerapkan si budaya positif ini di lingkungan kita gitu. Dalam teori mah bagus ya. Nah, ketika menerapkannya kira-kira gimana ya caranya? Dimulai dari mana? Ada yang mau menyampaikan pendapatnya mungkin di awal? Menanggapi apa yang disampaikan ya, mungkin bagaimana ya caranya kalau kita mau menerapkan budaya positif khususnya di warga sekolah. Hal ini tentu saja tidak terlepas dari yang pertama tentunya dari keluarga dulu. Keluarga di mana adalah kelompok terkecil, ya, di mana di sana berbagai kegiatan baik positif negatif bisa terjadi. Pertama diharapkan ada kerjasama dengan orang tua, kemudian kerjasama juga dengan warga sekolah, Bapak Ibu terutama yang di sini sebagai istilahnya ya sebagai apa ya di sini ya Bapak dan Ibu guru yang memberikan hal-hal yang positif untuk peserta didik kita, itu yang pertama teladannya bagi anak-anak semua di sini. Tanpa ada kerjasama mulai dari orang tua, kemudian sekolah dan juga masyarakat, kita sulit sekali untuk mewujudkan ataupun menerapkan budaya positif yang ada di sekolah kalau memang itu harapannya. Jadi mungkin 3 unsur tadi terutama ya yang memang harus benar-benar kita ajak kerjasama ya. Pertama yaitu keluarga, sekolah dan lingkungan. Ya, terutama ini lingkungan ini sangat kuat sekali yang mempengaruhi anak-anak didik kita. Walaupun misalnya di rumah dia sebagai istilahnya orang tuanya selalu memberikan pengarahan dan pelajaran yang terbaik untuk anak-anaknya, tapi ketika dia sudah masuk ke lingkungan luar di mana dia bergaul dengan teman-temannya, hal-hal yang positif yang sudah diajarkan oleh orang tua itu lama-lama itu biasanya akan terkalahkan oleh pengaruh dari lingkungan yang tersebut. Ya. Jadi mungkin di sini sebagai dasar gitu ya, bagaimana sih cara menerapkan budaya positif supaya apa yang kita harapkan benar-benar bisa terwujud. Mungkin di sini intinya antara keluarga, kemudian pihak sekolah dan lingkungan masyarakat harus benar-benar ada kerjasamanya. Tanpa itu mungkin agak sulit ya untuk kita mewujudkan budaya positif yang bisa diterapkan di sekolah. Mungkin itu saja bisa coba ya, mungkin yang lain bisa mengerti. Teman-teman Ibu, yang lain mangga ada lagi yang ingin mengutarakan pendapat
tadi kata Bu Iin harus ada kerjasama ya, yang berkesinambungan antara kita sebagai pihak sekolah, guru, terutama orang tua ya. Karena bagaimanapun lingkungan terkecil anak itu adalah orang tua. Nah, kalau menurut saya ya, untuk menempatkan budaya positif di sekolah, anak-anak itu kan dititipkan kepada kita dari pagi sampai sore ya Bapak Ibu. Pagi sampai sore itu adalah jam aktif ya, meskipun lebih lama anak itu berada di luar sekolah waktunya, tapi jam aktif anak itu ada di sekolah. Nah, makanya di sekolah itu kita harus memaksimalkan waktu kita dalam mendidik anak-anak. Jam aktif itu di mana anak-anak bisa berpikir ya, jamnya dipakai berpikir, bersosialisasi ya, berkomunikasi dengan teman-temannya. Kalau di rumah mungkin dia ketemu sama orang tuanya pas sore ataupun mungkin pas malam aja ya, seperti itu. Nah, kalau kita sebagai guru, nah berarti harus dimaksimalkan jam aktif si anak-anak ini untuk memberikan arahan-arahan, didikan-didikan yang masuk gitu. Diawalinya kalau menurut saya itu dengan membuat keyakinan kelas. Itu yang pertama. Kalau mungkin untuk membuat keyakinan sekolah terlalu luas ya, jadi bisa dimulai dari membuat keyakinan kelas di kelas masing-masing, baik itu di setiap mata pelajaran maupun di setiap ibu bapak wali kelas. Jadi diawali dengan membuat keyakinan kelas. Kalaupun sudah ada peraturannya ya, setiap kelas nih saya lihat di beberapa kelas itu sudah memajang peraturan kelas. Nah, coba dihayati lagi, didiskusikan lagi, dimaknai lagi, dan coba kalau yang asalnya kalimat negatif dirubah menjadi kalimat positif ya. Sedikit-sedikit aja, nggak perlu tiba-tiba kayak tadi keyakinan kelasnya sangat abstrak gitu. Nah, tapi anak-anak dari si keyakinan kelas yang dibuat ini ya benar-benar harus dipahami, dipatuhi asal atas kesadaran dirinya sendiri ya. Mungkin nanti hal budaya positif, beberapa hal yang perlu disampaikan ke anak juga sebelum kita membuat keyakinan kelas, diutarakan juga kepada anak-anak. Ditanya motivasinya dia ke sekolah itu apa, motivasinya belajar anak itu apa, apakah ada cita-cita yang dia kejar atau hanya menjalani rutinitas biasa ya. Ada anak yang ditanya, kamu ke sekolah alasannya apa? Ya kan emang rutinitas Bu. Nah, pagi bangun, mandi, makan, sekolah. Emang gak ada hal yang bermakna bagi kamu? Ya udah gitu aja. Nah, kita berusaha memunculkan si motivasi belajar dari anak gitu. Kalau menurut saya sih diawali dengan keyakinan kelas ya, yang bisa disepakati dilakukan bersama-sama. Nah, nanti bisa dikembangkan menjadi keyakinan sekolah. Nah, untuk kerjasama di orang tuanya, nah kita bisa mengadakan sosialisasi atas keyakinan kelas yang kita buat. Misalnya kalau dari wali kelas ya, setelah membuat keyakinan kelas, nah kita sebarkan juga ke orang tua, nih rinciannya gini-gini Bapak Ibu. Kalau nanti misal ada yang melanggar, mohon ya konsekuensinya nanti disepakati bersama-sama. Kan kadang ada orang tua yang gak menerima ya, misal anaknya rambutnya harusnya dicukur, ini pendek, terus ketika dikasih DP sama gurunya malah jadi marah-marah. Nah, mungkin orang tua nggak tahu gitu aturan dari sekolah itu seperti apa ya. Mungkin dari saya sih seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu yang mau menambahkan atau ingin memberikan pendapatnya atau ingin didiskusikan bersama, kira-kira ada masalah atau apa ya, kasus gitu, boleh kita bareng-bareng mencari jawabannya. Enggak, Ibu Haji? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Isa ya, dengan adanya kegiatan ini sangat-sangat membuka wawasan saya tentang budaya positif, terutama untuk keyakinan kelas. Dan kebetulan saya pernah melakukan membuat kesepakatan dengan anak keyakinan kelas, tetapi ya itu tadi
kalimatnya adalah kalimat negatif karena masih belum tahu ya seperti apa keyakinan kelas itu. Kemudian saya juga pernah membuat keyakinan kelas untuk tugas dan masih juga menggunakan kalimat negatif. Dan alhamdulillah dengan adanya kegiatan ini, kesempatan ini, dengan adanya paparan dari Bu Nisa itu sangat bermanfaat sekali. Ternyata oh ya berarti kita sekarang lebih lagi untuk membuat sesuatu itu dengan hal-hal yang positif. Jadi kata tidak dan kata dilarang atau kata jangan itu kita hilangkan atau kita perbaiki sedikit demi sedikit sehingga akan membuat ke dalam otak anak-anak kita itu menjadi berpikirnya juga berpikir positif. Jadi tidak hanya kalau kata negatif larangan mereka akan merasa takut, tapi kalau kata-kata itu positif akan membuat mereka termotivasi untuk melakukan hal-hal yang baik. Ya, saya hanya mengapresiasi saja bahwa kegiatan ini dan alhamdulillah sangat bermanfaat sekali ya, terutama untuk saya. Oh ya ternyata apa yang sudah pernah saya lakukan ini masih keliru tentang budaya positif. Barangkali itu saja. Terima kasih Bu Nisa atas paparannya, sangat-sangat bermanfaat sekali, terutama untuk saya dan mungkin juga bagi teman-teman yang lain. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman, Bu Haji, benar ya, itu kalimat positif, kalimat negatif. Saya suka ini nih di jalan ada jangan tengok kiri, tapi kalau pengen. Jadi hal yang dijangankan teh malah dilakukan. Nah, makanya sedikit-sedikit kita memperbaiki kata-kata yang sering kita ucapkan ke anak-anak dari kata jangan menjadi lebih positif jadi harus. Jadi yang masuk ke otaknya itu ya udah apa yang harus dilakukannya. Karena si jangannya itu yang terekam gitu, seperti itu. Ada lagi Bapak Ibu? Kalau tidak ada penutup ya dari saya. Dalam penerapan program disiplin positif ini hendaknya guru memiliki standar kepribadian ya, profesional dan sosial yang baik, di mana guru mampu merefleksikan dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana perjalanan dirinya sebagai amo atau sebagai manajer yang menuntun murid-muridnya menjadi insan yang mandiri, merdeka dan bertanggung jawab. Nah, ini ada dalam standar nasional pendidikan kita. Kalau tidak ada lagi yang bertanya karena waktunya juga sudah cukup ya Bapak Ibu, alhamdulillah. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada Bapak Ibu atas antusiasnya, atas partisipasinya, atas kerjasamanya. Semoga dibalas oleh Allah Subhanahu Wa Taala dan semoga ada 1-2 yang dapat bermanfaat dan diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bapak pembawa acara. Terima kasih Bu Nisa. Materi yang sangat menginspirasi Bapak Ibu ya. Kalau bisa masih lama lagi ya. Kayaknya ibunya semangat. Memang benar Bapak Ibu, saya pernah dapat kata psikolog itu, kalau bisa dalam mendidik anak-anak kita sendiri itu jangan pakai kata yang negatif, tapi itu yang sulit kita untuk menghindarinya. Pasti kata jangan, kata tidak itu pasti itu lebih duluan. Mudah-mudahan ke depannya kita bisa berubah itu ya. Sekali lagi Bu Nisa, ini materi yang bagus banget. Semoga kita bisa mengimplementasikannya di dalam kelas kita masing-masing. Demikian Bapak Ibu acara kita hari ini. Semoga bermanfaat dan kita tutup acara ini dengan mengucapkan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesepakatan kelasnya ya. Nah, sekarang Ibu mau bacain satu-satu ya kesepakatan kelasnya dan kita pilih kira-kira mana yang bisa digunakan bersama-sama ya. Ingat, kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang kita buat itu harus merujuk pada tata tertib utama sekolah
Ya, jadi jangan sampai menyimpang. Misal tata tertib di sekolah itu siswa harus masuk jam berapa? Minimal datang ke sekolah maksimal jam 6.45 ya, harus sudah datang di sekolah. Nah, jangan sampai aturannya boleh datang jam 9. Nah, jangan sampai keluar dari aturan sekolah. Atau di aturan sekolah itu kan HP harus dikumpulkan pada saat jam pelajaran. Nah, jadi aturannya HP boleh digunakan bebas. Nah, jadi jangan menyimpang dari peraturan yang sudah ada, dari peraturan. Nah, sekarang kita baca satu-satu nih. Membuang sampah sembarangan di kelas akan didenda 2K. Nah, itu gimana? Setuju nggak? Ya, setuju? Setuju ya. Berarti peraturannya apa? Peraturannya? Nah, kita bikin peraturan itu jangan menggunakan kata negatif, tapi gunakan kata positif. Ya, kalau kata negatifnya itu dilarang membuang sampah di mana aja atau sembarangan. Nah, berarti kalimat positifnya apa? Buang sampah. Nah, membuang sampah pada tempat. Ya, berarti ini tentang penggunaan HP. Nah, jadi ini adalah kesepakatan kelas yang kita buat, kita patuhi bersama-sama ya. Mudah-mudahan dengan adanya keyakinan kelas ini menjadikan pembelajaran kelas di kita itu lebih lancar lagi ya. Jadi ini sudah melingkupi ya beberapa aspek tadi tentang yang kebersihan, buang sampah, menjaga kelas, menghargai ya. Menghargai itu banyak ya, bukan cuma memanggil nama dengan sebutan dirinya sendiri. Misal ketika orang lagi berbicara di depan, berarti kita harus mendengarkan. Nah, termasuk hal-hal seperti itu. Oke, jadi sepakat sama peraturan ini? Sepakat ya. Nah, nanti kita rapikan peraturan ini, kita tempel di kelas. Nah, oke, tepuk tangan dong untuk kita. Oke, ya udah selesai.